Mendadak Finlandia menjadi negara yang menerima ancaman dari Rusia. Tak main-main, Rusia bahkan sampai mengancam akan melakukan operasi militer ke negara tersebut. Namun, apa penyebab mengapa Rusia sampai mengancam akan menjadikan Finlandia target militernya? Pembicara Duma atau Majelis Rendah Rusia memperingatkan bahwa jika Lappeenranta, kota Finlandia, menjadi tuan rumah pangkalan militer NATO, itu bisa menjadi target militer Rusia. Kimmo Jarva juga mengatakan bahwa bergabung dengan NATO membuat Finlandia merasa lebih aman dan mensyaratkan bahwa kota Lappeenranta ingin memiliki pangkalan militer. Lappeenranta dengan populasi lebih dari 70.000 hanya berjarak sekitar 20 km dari perbatasan Rusia. Presiden negara Rusia Duma Vyacheslav Volodin mengatakan bahwa wali kota Lappeenranta bingung bagaimana memastikan keamanan. Faktanya, infrastruktur militer akan menjadi target pertama jika konflik pecah. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Gushko juga memperingatkan bahwa masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO dapat mengubah Baltik dari wilayah paling tenang menjadi tempat konfrontasi sengit. Setelah KTT NATO pada akhir Juni, Finlandia hampir pasti akan menjadi anggota blok tersebut. Namun Finlandia yang selama beberapa dekade mengejar model netralitas kebijakan negeri menekankan bahwa mereka tidak berniat membiarkan pangkalan militer NATO di wilayahnya. Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 April yang lalu dengan tegas memperingatkan Barat agar tidak melanggar lebih jauh kepentingan keamanan Rusia. Peringatan Putin pada pidato kenegaraan tahanan itu datang di tengah penumpukan militer besar-besar Rusia di dekat wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya telah mendesak Kremlin untuk menarik pasukannya kembali. Moskow menolak kekhawatiran Ukraina dan Barat dengan penambahan pasokan dengan mengatakan itu tidak mengancam siapapun dan bahwa Rusia bebas untuk mengerahkan pasukannya di wilayahnya. Tetapi Kremlin juga memperingatkan Ukraina agar tidak mencoba menggunakan kekuatan untuk merebut kembali kendali atas wilayah timur yang dikuasai pemberontak dengan mengatakan Rusia dapat dipaksa untuk campur tangan untuk melindungi warga sipil di wilayah tersebut. Namun, kata Putin, jika ada yang salah mengira niat baik Rusia sebagai ketidakpedulian atau kelemahan dan berniat untuk membakar atau bahkan meledakkan jembatan itu sendiri, maka Rusia akan bertindak cepat. Saat Putin berbicara, gelombang protes mulai bergulir di seluruh Rusia untuk mendukung pemimpin oposisi Alexei Navalny yang dipenjara, dan sebuah kelompok hak asasi manusia mengatakan hampir 1.500 orang ditangkap. Ribuan orang terbaris di pusat kota Moskow, sementara polisi memblokir lapangan di sebelah Kremlin, di mana polisi di Stettenberg memblokir alun-alun istana. Di luar Museum Hermitage, dan pengunjuk rasa malah berkumpul di sepanjang Nevsky Prospect. Dalam pidatonya, Putin menunjuk pada langkah Rusia untuk memodernisasi persenjataan nuklirnya dan mengatakan militer akan terus membangun lebih banyak rudal hipersonik canggih dan senjata baru lainnya. Dia juga menambahkan pengembangan drone bawah air Perseus bersenjata nuklir yang juga rudal jelajah bertenaga nuklir Barvenik terus berlanjut dengan sukses. Dia juga mengatakan kalau Rusia telah menunjukkan kekengangan dan sering menahan diri dari menangkap tindakan kasar secara terbuka oleh orang lain. Sementara itu, pemerintah Biden pekan lalu memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia karena ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 dan atas keterlibatan dalam peretasan SolarWinds terhadap badan-badan federal kegiatan yang dibantah oleh Moskow. AS sudah memerintahkan 10 diplomat Rusia diusir menargetkan puluhan perusahaan dan individu dan memberlakukan pembatasan baru pada kemampuan Rusia untuk meminjam uang. Rusia membalas dengan memerintahkan 10 diplomat AS untuk pergi, memasukkan 8 pejabat AS dan mantan pejabat AS ke daftar hitam, dan memperketat persyaratan untuk operasi kedutaan besar Amerika Serikat. Namun, jika ada yang menolak untuk memahami hal yang jelas dan enggan melakukan dialog, kata Putin, Rusia akan melakukan dan menentukan cara untuk mempertahankan posisinya. Dalam ledakan emosional, Putin mengecam Barat karena mengambil sikap menentang terhadap Rusia. Dalam referensi yang jelas ke sekutu AS, dia membandingkan mereka dengan tabakui, serigala emas pengecut yang bersujud kepada Sharon Khan. Rusia minggu ini terlibat dalam perang tarik-menarik staf kedutaan besar dengan Republik Ceko, menyusul langkah Praha untuk mengusir 18 diplomat Rusia karena ledakan besar gudang amunisi Ceko pada tahun 2014 yang lalu. Moskow juga menepis tuduhan Ceko atas keterlibatannya dalam ledakan itu sebagai tidak masuk akal dan membalas dengan mengusir 20 diplomat Ceko. Selain itu, Badan Keamanan Belarusia dan Rusia menangkap dugaan komplotan kudeta di Moskow awal bulan ini.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tirai besi baru sedang jatuh dan menutup Rusia dan dunia beradab setelah menginvasi tetangganya. Tirai besi mengacu pada pembagian antara timur komunis Eropa dan barat kapitalis dan akhir Perang Dunia Kedua hingga akhir Perang Dingin. Invasi Rusia melalui darat, udara, laut dimulai setelah pidato TV sebelum Fajasa Presiden Vladimir Putin menutup agar militer Ukraina meletakkan senjatanya. Dia mengancam negara manapun yang mencoba melakukan intervensi dengan konsekuensi yang belum pernah Anda lihat. Jumlah korban tidak jelas, tetapi termasuk warga sipil Ukraina, di mana perkiraan PBB menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 orang telah melarikan diri dari rumah mereka. Ribuan orang telah menyeberang ke Moldova dan Rumania. Sistem peluncur roket M270 MLRS dan M142 HIMARS yang dipasok barat ke Ukraina di bawah paket bantuan militer baru adalah senjata paling tangguh dari semua persenjataan yang dikerahkan oleh Kiev kendati pasukan Rusia mampu melawannya. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan pada awal Juni London akan mengirim sistem roket M270 Kiev dengan amunisi yang mampu menyerang target pada jarak 80 km. Keputusan itu disinkronkan dengan pengiriman sistem dan amunisi M142 HIMARS ke Kiev. Pemerintah AS sebelumnya mengatakan gelombang pertama akan mencakup 4 sistem roket, sementara jangkauan serangan HIMARS yang akan diserahkan ke Kiev tidak akan melebihi 80 km. Sistem roket M270 Inggris dan M142 AS menembakkan amunisi jenis yang sama, dengan satu-satunya perbedaan adalah M270 adalah kendaraan yang dilacak dengan 2 paket masing-masing 6 roket atau 1 rudal. Sedangkan M142 HIMARS adalah peluncur beroda atau dipasang di sisi truk 5 ton dengan kabin lapis baja dengan paket 6 roket atau rudal. Sistem roket peluncur ganda barat juga dibedakan oleh berbagai putaran amunisi, seperti yang dikatakan ahli kepada TASS, di mana kedua sistem menggunakan 3 jenis amunisi peluru roket 227 mm dan 240 mm dengan jangkauan hulu ledak yang luas, peluru fragmentasi eksplosif tinggi konvensional, hingga amunisi cluster dan beberapa jenis mampu menyerang baju besi dan tenaga kerja. Sistem ini juga dapat menembakkan roket yang mengirimkan berbagai ranjau ke target. Peluru berpeluncur roket ini dapat menyerang pada jarak 45 km, tergabung dan tergantung dengan subtipe amunisi. Jenis amunisi ketiga untuk peluncur roket M270 dan M142 ditetapkan sebagai MGM-140 Atoms yang merupakan rudal taktis, kata perwira itu. Sistem roket ini kemungkinan untuk menyerang target balik di dekat garis dengan maupun di belakang musuh. Sebagai keunggulan lainnya, peluncur HIMARS M142S sangat mobile berkat platform berodanya dan dapat menyamar sebagai truk yang akan mempersulit pendeteksian dan penghancuran lainnya. Kendati demikian, Sakantes mengatakan Rusia dapat melawan peluncur roket berat ini dengan sistem misil yang dimiliki militernya. Namun pertahanan udara dan anti rudal Rusia harus diatur dengan baik untuk menyerang amunisi AS karena roket dan rudal adalah target yang lebih berbahaya dan kompleks daripada pelawat. Karena roket dan rudal adalah target yang lebih berbahaya dan kompleks daripada pesawat, ia menekankan. Praktis tidak realistis untuk membuat roket macet dari sistem M270 dan M142 yang dipandu oleh sinyal GPS, kata pakar tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan negara barat bahwa beragam sanksi yang dijatuhkan kepada negaranya atas perang di Ukraina, termasuk terhadap sektor ekonomi energi, dapat memicu bencana ekonomi di seluruh dunia. Putin menganggap sanksi-sanksi yang dijatuhkan negara barat sebagai deklarasi perang ekonomi. Dia mengatakan bahwa seruan negara barat untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi Rusia telah membuat pasar global bergejolak dengan lonjakan harga minyak dan gas. Negara-negara Uni Eropa menyatakan ingin menghentikan impor